Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan guru penggerak. Izinkan saya pada hari ini ingin membuat video, yaitu setelah telaah modul daripada pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Oke, yang pertama, apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Kawan-kawan, izinkan untuk saya menjawab versi saya sendiri setelah menonton video ulasan dan modul sebelumnya. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kawan-kawan, Ki Hajar Dewantara ini adalah pelopor pendidikan pertama di Indonesia, atau disebut dengan bapaknya pendidikan Indonesia. Ada beberapa poin yang saya catat dari modul tersebut. Yang pertama, pendidikan sebagai sarana pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, percaya bahwa pendidikan harus menjadi sarana untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan dan ketidakadilan sosial. Artinya, Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa dengan pendidikan kita, seseorang itu akan merdeka. Artinya, terbebaskan dari keterbelakangan, merdeka dari kebodohan, dan tertinggalan dari ketidakadilan sosial. Maka pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan jawaban untuk menjadi kita merdeka. Baik merdeka dari kebodohan dan merdeka dari ketidakadilan sosial. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa setiap individu, setiap orang, setiap pribadi memiliki hak untuk memandang bahwa mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Semua orang yang hidup di negara Nusantara ini wajib mendapatkan pendidikan berkualitas. Supaya apa? Mendorong mereka, mendorong siswa, mendorong kita menjadi pribadi yang merdeka, atau disebut dengan pribadi yang bebas. Poin yang kedua, pendidikan sebagai proses holistik. Kawan-kawan, di modul tersebut menjelaskan bahwa Ki Hajar Dewantara mengadvokasikan pendidikan holistik dalam pendidikan, yang tidak hanya mencakup aspek kognitif atau aspek pemikiran dan pengetahuan, tetapi juga aspek afektif atau disebut dengan nilai-nilai moralitas, dan psikomotorik atau keterampilan dan kemampuan fisik. Kemudian poin yang ketiga, kawan-kawan, pendidikan kebangsaan dan kebudayaan. Bapak Ki Hajar Dewantara membagikan poin-poin ini menjadi satu kesatuan yang dapat mendorong kita, mendorong manusia, mendorong siswa-siswi, mendorong para guru untuk mempelajari, menjadikan pendidikan itu sebagai pendidikan kebangsaan dan pendidikan kebudayaan. Pendidikan kebangsaan dan kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang mengakar pada nilai-nilai budaya dan kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai budaya Indonesia yang mengakar dari nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kebudayaan Indonesia.
yang dikembangkan menjadi satu kesatuan. Ia mendorong, Ki Hajar Dewantara mendorong pengembangan kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita jangan ekstrem kepada kearifan lokal yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Misalnya, wilayah Bali mengambil kearifan lokal mereka dengan budaya mereka sendiri. Di daerah Aceh mengambil kearifan lokal dengan mengadopsikan nilai-nilai keteladanan baginda Nabi dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran. Sehingga banyak sekolah sekarang sudah bergerak menjadi sekolah Islam terpadu yang digerakkan, yang menjadi motor penggeraknya adalah guru-guru yang berlandaskan tentang Al-Quran dan hadis. Ini menggambarkan bahwa pendidikan kebangsaan dan kebudayaan yang tidak bisa kita pungkiri dengan kearifan lokal yang dapat menjadikan siswa-siswinya menjadi terampil, beradab, dan beretika. Yang keempat, pendidikan untuk kemandirian. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa pendidikan yang mampu memberdayakan individu yang menjadi mandiri, baik secara ekonomi maupun spiritual, ini mencakup pembelajaran keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Kawan-kawan guru penggerak, perlu kita cermati bahwa kemandirian ini diwujudkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk kita praktekkan menjadi sebuah nilai yang dimiliki oleh semua siswa, oleh semua orang. Kemandirian artinya dia mandiri, dia tidak ketergantungan dengan yang lain. Dengan kata lain, kemandirian adalah kemerdekaan dalam belajar dan proses pembelajaran kepada siswa-siswi kita. Kemudian, poin yang selanjutnya, pendidikan sebagai investasi pada masa depan. Ki Hajar Dewantara menjadikan negara ini merdeka di balik bibit-bibit embrio-embrio bangsa yang memikirkan dulu sebagai taman belajar siswa. Di balik taman belajar siswa itu, bangsa Indonesia bersatu padu memproklamirkan kemerdekaan lewat Budi Utomo. Dengan demikian, pendidikan ini adalah sebagai investasi pada masa depan negara kita. Investasi itu menjadi nilai yang sangat berharga untuk negara kita dalam bidang pendidikan. Bukan hanya tentang mempersiapkan generasi saat ini, tetapi juga tentang menciptakan fondasi yang kuat untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika. Ketika manusia memiliki pendidikan yang berkualitas dan manusia memiliki etika yang baik, dengan demikian negara kita akan menjadi negara yang makmur, bebas dari korupsi, bebas dari kolusi, bebas dari nepotisme. Sehingga investasi ini merupakan investasi masa panjang, masa yang akan datang untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Dengan demikian, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai kebangsaan, dan nilai-nilai kemandirian sebagai inti dari pembangunan pendidikan nasional. Visi dan prinsip-prinsip masih menjadi landasan penting dalam pembangunan sistem pendidikan
di Indonesia hingga saat ini. Pertanyaan yang kedua, kawan-kawan, bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kawan-kawan guru penggerak, sebagai pembelajar, pembelajar atau guru, saya berperan sebagai orang yang memberikan pengetahuan dan panduan kepada orang lain. Dalam hal ini, saya menghadapi tantangan dan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dengan cara yang jelas, dengan cara objektif, dan terbuka terhadap pertanyaan serta sudut pandang yang berbeda. Saya sebagai guru harus welcome dengan hal itu. Kritikan pedas itu hal yang biasa diterima oleh guru dalam upaya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Saya harus mampu menyediakan bahan pembelajaran yang relevan kepada siswa-siswi saya, mendorong pemikiran kritis dari anak didik saya, dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa-siswi yang saya ajarkan. Dengan memanfaatkan pemikiran kritis, saya berusaha untuk memungkinkan siswa atau peserta lainnya untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan informasi secara mandiri. Sebagai murid, sebagai pembelajar atau sebagai murid, sebagai pembelajar, saya tetap terbuka untuk terus belajar dan mengembangkan pemahaman saya sendiri. Saya tidak menganggap diri saya sebagai otoritas mutlak, tetapi sebagai seseorang yang terus belajar dari pengalaman, dari penelitian, dan dari orang lain. Pemikiran kritis membantu saya untuk selalu mengevaluasi gagasan-gagasan baru, temuan-temuan baru, untuk menjadi pendidikan, pelajaran untuk pribadi saya sebagai pelajar atau sebagai murid. Mempertanyakan asumsi yang mendasar dan terus mencari pengetahuan baru yang lebih mendalam. Saya juga berusaha untuk menerima umpan balik dengan baik dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk pertumbuhan pribadi. Dalam bahasa lain, untuk menjadi pendidik, maka kita harus siap dididik. Semoga video ini menjadi pelajaran atau inspirasi untuk saya sendiri sebagai guru dalam melayani, memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa-siswi saya, dan untuk menjadikan pribadi saya sebagai murid untuk terus melaju, berjalan dalam menimba pengetahuan, dalam update pengetahuan, untuk menjadikan saya lebih dewasa di dalam belajar dan lebih bijaksana dalam mengajar. Terima kasih para tutor yang sudah membimbing saya menjadi guru penggerak angkatan ke-11 Aceh. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.